Kompas Bisnis kembali hadir, saudara. Jumlah kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran diperkirakan bertambah. Anggaran belanja kementerian juga akhirnya bertambah, memakai pos dana darurat APBN. Bagaimana kekuatan fiskal Indonesia mengakomodir keinginan pemerintah baru ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, bisa dilihat apakah utak-atik anggaran ini sebetulnya sudah cukup menggambarkan program populis Prabowo, mengingat dana yang dipakai ini justru hasil penghematan anggaran lain atau pos darurat. Seperti apa, Mas Bima? Ini justru menunjukkan sebaliknya, menunjukkan bahwa sampai-sampai menggunakan dana cadangan yang peruntukannya sebenarnya untuk emergensi ketika terjadi bencana, sekolah itu butuh renovasi, sekolah itu kemudian butuh tunjangan-tunjangan yang spesifik misalnya sebagai antisipasi dari bencana. Seperti yang terjadi pada waktu pandemi 2020, kan ada kuota internet, ada tunjangan lebih untuk guru. Itu sebenarnya digunakan hanya pada saat terjadinya bencana. Nah, ini justru menunjukkan kalau ada program baru tapi mengambil dana dari cadangan, terutama cadangan pendidikan yang paling banyak diambil, itu menunjukkan bahwa ruang fiskal space itu semakin terbatas sampai sampai mengambil dari dana cadangan. Kenapa tidak mengambil dari penghematan atau efisiensi belanja pegawai atau belanja barang, belanja yang sifatnya adalah birokrasi yang 850 triliun itu kita spend atau kita habiskan setiap tahunnya, itu kan besar sekali. Jadi ada hal yang tidak kreatif di sini terlihat sampai mengutak-atik dana cadangan. Dan ini kan juga punya resiko. Indonesia itu dari Januari sampai September 2024 sudah terjadi 1.300 bencana alam. Jadi artinya dana cadangan ini harusnya terus dipupuk, terus dibesarkan, bukan kemudian diambil untuk program quick wins. Nah, selain itu juga ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa uh, selama ini postur dari APBN sebenarnya sudah menyediakan pada waktu RAPBN 2025 disampaikan oleh Pak Presiden, itu sebenarnya sudah menyediakan ruang untuk belanjanya Pak Prabowo ke depan, yaitu dalam postur belanja lainnya. Belanja lainnya itu 23% dari total APBN, udah 600 triliun sendiri untuk belanja lainnya. Nah, kita juga mempertanyakan saat itu, ini kan sudah ada belanja lainnya. Belanja lain itu tidak didefinisikan saat ini, tapi begitu programnya berjalan, baru ada laporan pertanggungjawabannya. Dan itu 600 triliun sekali lagi. Apakah uang sebesar itu tidak cukup membiayai quick win sampai mengambil dari dana cadangan, terutama dari cadangan pendidikan? Nah, ini yang kemudian agak melihat ada kekhawatiran, berarti anggaran quick win ini bisa jadi lebih besar daripada yang direncanakan di awal. Nah, dan penambahan nomenklatur menjadi 44 kementerian lembaga, itu rencananya itu juga memakan belanja yang lebih besar lagi. Di saat yang sama, ada belanja bunga utang yang harus dibayar 550 triliun. Ada utang jatuh temponya 800 triliun tahun depan. Artinya memang kita sedang tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja untuk APBN, tapi kalau diambilnya untuk program baru itu dari dana cadangan, saya pikir ini harus dievaluasi. Meskipun waktunya memang sudah sangat terlambat, tapi ada ruang APBN perubahan untuk melakukan evaluasi agar dana cadangan, pendidikan, kesehatan itu jangan diutak-atik. Karena tahun depan juga tantangan selain dari bencana alam, tantangan ekonomi, tantangan penurunan kinerja dari ekspor, penurunan harga komoditas, itu bisa jadi dana cadangan yang diposkan itu tidak mencukupi untuk dikeluarkan tahun depan. Oke, artinya kalau diambil dari dana cadangan yang tadi ya misalnya dari bencana pendidikan ini justru dipertanyakan atau tidak tepat karena yang dipertanyakan juga adalah artinya dengan program quick win yang segitu banyak bisa jadi tidak realistis gitu dengan nantinya gimana anggaran kita. Nah, Mas Bima, dana darurat yang seharusnya jadi bantahan ini kan justru mengecil artinya ya. Jika ada gejolak ekonomi ataupun juga bencana alam, konsekuensinya apa sih bagi fiskal, masih cukup sehat nggak sih berangkas keuangan kita? Ya, ini kemudian tergantung dari yang namanya bencana itu apakah bencana ekonominya terjadi shock resesi global, terjadi tekanan ekonomi di Amerika Serikat, ekonomi China misalnya masuk dalam tahap pertumbuhan yang sangat rendah.
sehingga mengancam kinerja ekspor maupun impor bahan baku nantinya kan kepada pendapatan negara dari pajak dan dari PNBP. Nah, dalam kondisi-kondisi yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi ke depan, maka perlu sekali adanya dana cadangan yang jauh lebih besar, sehingga fungsi-fungsi utama dari belanja yang sudah diprogramkan, kemudian juga fungsi kesehatan, pendidikan, itu tetap berjalan secara normal, meskipun terjadi banyak sekali tantangan dan termasuk juga bencana ekonomi, bencana alam juga. Jadi artinya apa? Artinya tahun depan ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan dan resiko. Karena situasinya penuh tantangan dan resiko, maka cadangan itu harusnya diperbesar. Nah, jadi ini yang menimbulkan pertanyaan kan sepertinya sense of risk-nya, sense of crisis-nya itu tidak muncul di dalam APBN 2025 ke depan. Sementara kan Presiden harus mendeliver program-program yang sifatnya populis untuk segera dijalankan di tahun pertama. Nah, dari awal kan banyak sekali yang memberikan masukan. Silakan saja makan bergizi gratis, silakan saja mau bikin lumbung pangan dan lain-lain. Tapi untuk tahun pertama, karena situasi ke depan ini sulit sekali untuk diperkirakan, maka harus ada rasionalisasi dari segi berapa alokasi belanja yang ditetapkan tahun pertama. Yang penting kan programnya jalan dulu. Makan bergizi gratis tuh 1 triliun rupiah dalam 1 tahun, yang penting jalan dulu kan mereka bisa klaim bahwa programnya sudah berjalan, yang penting untuk tahun pertama. Baru tahun kedua melihat situasi, rasio pajak, beban utang, beban belanja lainnya, silakan untuk dilakukan penambahan. Nah, ini kan kelihatannya tahun pertama program quick win ini memakan anggaran besar, padahal ini adalah program yang baru pertama kali dijalankan. Jadi ada resiko failure-nya atau resiko miss dari perencanaan awalnya juga cukup besar. Oke, yang jadi catatan adalah tidak hanya bencana alam tapi juga bisa jadi bencana ekonomi karena tadi ya tahun depan ini bisa jadi apa ya tahun yang penuh tantangan, makanya harusnya dana cadangannya ini besar begitu. Mas Bima, kalau dilihat dari keputusan yang diambil, apakah Kementerian Keuangan ini sebagai bendahara negara cukup permisif dengan permintaan anggaran untuk membiayai janji kampanye Prabowo? Iya, menjadi double permisif. Kenapa? Karena pada waktu nota keuangan RAPBN 2025 dirilis, itu kan sudah mengambil porsi dana pendidikan untuk makan bergizi gratis. Itu pertama. Kedua, anggaran untuk belanja lain-lain yang tadi tidak didefinisikan 600 triliun. Itu besar sekali tuh untuk 1 tahun anggaran. Nah, baru yang kemudian ini ternyata pada waktu pembahasan dengan DPR ada utak-atik soal masalah dana cadangan. Satu lagi tambahannya adalah rencana untuk perubahan mandatory spending belanja pendidikan yang sebelumnya dikaitkan dengan total belanja mau diubah menjadi dengan total pendapatan atau penerimaan negara. Jadi ada 4 hal yang kita lihat dari soal belanja ini. Menteri Keuangan di akhir jabatannya lebih politis dibandingkan seorang teknokrat. Itu yang terlihat dalam beberapa analisisnya dan juga pernyataan di berbagai media. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa akhir tahun harusnya kan Ibu Sri Mulyani di last minute dia akan bilang bahwa deliver yang paling smooth atau transisi yang paling lancar ke pemerintahan selanjutnya adalah menyediakan ruang fiskal tanpa mengganggu kondisi APBN yang ada sekarang dan memberitakan berbagai resiko-resiko ekonomi, resiko-resiko terkait dengan geopolitik yang akan berdampak pada postur APBN tahun berikutnya. Nah, terserah nanti presiden berikutnya mau menggunakan APBN perubahan, dan itu diperbolehkan juga oleh konstitusi untuk menggunakan APBN perubahan, entah bulan Februari setelah menjabat atau bulan Maret 2025. Itu terserah pada Menteri Keuangan selanjutnya. Nah, ternyata kalau dilihat dari 4 faktor yang membuat menjadi permisif tadi, itu akhirnya terlihat bahwa sebenarnya transisinya juga terlalu menganak-emaskan kelancaran pemerintahan Prabowo begitu ya, dibandingkan kemudian kredibilitas sebagai seorang teknokratis di akhir masa jabatan Menteri Keuangan. Oke, sangat permisif padahal di satu sisi sebetulnya di pemerintahan Presiden Jokowi juga masih ada beberapa PR yang
harus diselesaikan dan juga nanti bisa saja dibawa ke pemerintahan berikutnya. Mas Bima, berikutnya dari semua postur anggaran dan jumlah kementerian, apakah ini berdampak positif sebetulnya bagi pertumbuhan ekonomi? Kalau iya, apakah berada di jalur yang tepat untuk targetnya pertumbuhannya 8%? Negara yang semakin menuju pada fase pendapatan per kapita yang tinggi, menuju pada fase trajektori menjadi negara maju, adalah negara yang mempraktekkan lean birokrasi. Jadi birokrasinya itu lebih ramping, lebih efektif, tapi belanja modalnya untuk pembangunan infrastrukturnya berkualitas. Belanja untuk risetnya itu didorong. Tapi jumlah personil dan jumlah birokrasinya itu semakin ramping. Pelaku usaha juga menginginkan itu. Jadi menginginkan agar birokrasi itu tidak terlalu ruwet koordinasinya dengan berbagai banyak kementerian lembaga di sana yang punya peran kemudian yang saling tumpang tindih. Nah, kalau dikaitkan dengan rencana 44 nomenklatur kementerian lembaga, ini bukan persoalan hanya pada boleh atau tidaknya, tetapi ya ada konsekuensinya. Biayanya dari mana? Kalau biayanya kemudian dengan penerbitan utang baru, bunga utangnya akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan efektivitas pekerjaan. Apakah misalnya program pangan terkait dengan makan bergizi, kemudian terkait lumbung pangan, food estate, apakah tidak bisa dicantolkan kepada kementerian lembaga yang sudah existing tanpa membentuk kementerian baru? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi alih-alih melakukan efisiensi untuk belanja birokrasi sehingga uang lebih banyak untuk disalurkan ke sektor usaha swasta, masyarakat, UMKM. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah likuiditas dari publik itu seolah membiayai belanja birokrasi melalui penarikan pajak. Nah, ini yang dalam ekonomi disebut sebagai crowding out effect. Jadi uang yang harusnya berputar di masyarakat, uang yang harusnya berputar di perbankan untuk pembiayaan kredit, akhirnya karena belanjanya besar, membutuhkan pembiayaan, uangnya menjadi parkir di surat utang pemerintah. Dan kalau ini terus berlanjut, maka ada kekhawatiran menjadi overhang. Overhang itu adalah utang bukan lagi menjadi leverage atau pengungkit pertumbuhan ekonomi, tapi justru menjadi beban dia bagi perekonomian. Karena uangnya banyak ditumpuk di pemerintahan dibandingkan untuk menjalankan stimulus ke sektor dunia usaha. Oke, artinya dengan dana yang terbatas ini harusnya jangan muluk-muluk juga nih soal kementerian lembaganya bisa lebih efisien dan jangan sampai mubazir sampai ditambah segitu banyak. Oke, Mas Bima terakhir singkat saja Mas Bima, bagaimana dengan target penerimaan negara yang tidak berubah signifikan? Apakah bisa disimpulkan pemerintah pesimistis mendapat sumber penerimaan baru? Ya, jadi kalau targetnya kemudian hampir sama atau tidak mengalami perubahan signifikan, itu berarti memang tantangan dari sisi rasio pajak tahun depan ini cukup challenging, cukup menantang. Terutama yang berasal dari penerimaan sumber daya alam. Harga nikel, meskipun sudah terjadi masifnya hilirisasi, tapi harga nikel di pasar internasional pun juga sangat rendah hari ini. Selain itu juga harga CPO, kemudian batu bara belum bisa terlalu menopang dari sisi penerimaan negara. Artinya memang rasio pajak ini harus hati-hati. Begitu rasio pajaknya dicari dengan menyasar kelas menengah, efeknya nanti kepada konsumsi rumah tangga, kepada ekspansi dari dunia usaha juga, industri yang sedikit melemah tahun depan. Jadi dengan target yang ada sekarang pun juga pemerintah harus ekstra hati-hati dalam melakukan kebijakan perpajakan. Jadi harus menyasar basis pajak baru, jangan menyasar kelas menengah, karena bebannya sudah terlalu banyak. Oke, berarti memang lagi-lagi harus realistis, evaluasi juga harus diutamakan, dipertimbangkan soal tadi bagaimana untuk menjalankan program-program quick win, karena tadi dananya sebetulnya juga ada tapi terbatas sampai memakan cadangan ada pendidikan, bencana, padahal seharusnya bencana itu yang perlu diperhatikan, tidak hanya bencana alam tapi juga bencana ekonomi, ini yang harus jadi pertimbangan di pemerintahan berikutnya. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis, sehat selalu Mas. Sama-sama.